Yuk kita jalan-jalan ke puncak dunia, rumah bagi salah satu lingkungan paling ekstrim di planet kita. Hari ini, kita bakal kupas lapisan es buat mengungkap rahasia yang tersembunyi puluhan ribu tahun di dalam Samudra Arktik. Oke, langsung aja kita selami. Oke, kita mulai dari fakta dasarnya dulu ya. Dari kelima samudra besar, Arktik itu yang paling mungil. Luasnya sekitar 14 juta kilometer persegi, ya cuma sedikit lebih besar dari benua Antartika. Nggak cuma paling kecil, tapi juga yang paling dangkal. Kedalaman rata-ratanya cuma sekitar 1000-an meter. Jadi Arktik itu lebih mirip kayak cekungan raksasa dibanding jurang samudra yang dalam banget seperti yang biasa kita bayangin. Dan ya jelas, yang paling dingin. Suhu rata-ratanya itu ada di sekitar titik beku, minus 2 derajat Celcius. Makanya, nggak heran kalau sebagian besar permukaannya ketutup es sepanjang tahun. 3 fakta ini aja udah ngasih gambaran betapa uniknya samudra yang satu ini. Tapi, di luar semua fakta ini, ada sebuah misteri yang jauh lebih besar. Sebuah rahasia yang bisa mengubah cara kita memandang iklim planet ini. Jadi, penasaran kan, apa sebetulnya rahasia itu? Nah, sebelum kita bongkar rahasia masa lalunya, kita perlu kenalan dulu sama Arktik yang kita tahu sekarang. Sebuah hamparan air asin yang super luas dan beku. Posisinya itu dikelilingi oleh benua-benua besar di belahan bumi utara, jadi Samudra Arktik ini emang dunia yang penuh kontras. Walaupun sebagian besar dangkal, dia juga punya titik yang dalam banget. Contohnya cekungan Eurasia yang lokasinya ada di sini. Oke, sebelum lanjut, ada satu istilah penting yang harus kita pahami nih, salinitas. Gampangnya, ini tuh tingkat keasinan air, dan ini adalah petunjuk paling penting dalam misteri kita. Nah, disinilah letak keanehannya. Meskipun ini lautan, Samudra Arktik itu punya salinitas atau kadar garam paling rendah di antara semua samudra. Kenapa? Soalnya penguapannya rendah karena dingin dan banyak banget air tawar yang masuk dari sungai-sungai di sekitarnya. Ini petunjuk pertama kita. Kadar garam yang rendah ini bikin kita mikir kan, emangnya dari dulu begini? Ternyata enggak. Jawabannya justru membawa kita mundur jauh ke masa lalu, ke sebuah era yang sama sekali berbeda. Siap-siap karena sekarang kita bakal bongkar fakta yang, wah, bakal bikin kaget. Selama puncak zaman es terakhir, Arktik itu ternyata bukan samudra seperti yang kita kenal sekarang. Coba deh, lupain dulu gambaran Arktik sebagai lautan air asin. Para ilmuwan menemuin bukti kuat banget bahwa pada periode tertentu di masa lalu, garam di sana itu hampir nggak ada. Dan inilah rahasia terbesarnya. Samudra Arktik setidaknya 2 kali dalam sejarah bumi pernah sepenuhnya berubah jadi danau air tawar terbesar yang pernah ada di planet ini. Coba bayangin, sebuah danau raksasa di puncak dunia. Dan ini bukan kira-kira loh, para peneliti udah tahu persis kapan transformasi luar biasa ini terjadi. Ada 2 periode berbeda, masing-masing berlangsung ribuan tahun, di mana air asin dari Atlantik benar-benar terputus. Pasti langsung kepikiran kan, gimana ceritanya sebuah samudra bisa berubah jadi danau? Jawabannya ada pada kekuatan zaman es yang luar biasa dahsyat. Prosesnya itu bisa kita bagi jadi 4 langkah gampang. Bayangin aja, cekungan Arktik itu kayak bak mandi super besar. Pertama, ada bendungan es raksasa yang nutup semua saluran pembuangan ke Samudra Atlantik. Kedua, aliran air asin dari luar berhenti total. Ketiga, sungai-sungai dari Eropa, Asia, dan Amerika Utara terus-terusan ngisi bak mandi ini pakai air tawar. Dan akhirnya, ya, cekungan itu penuh sama air tawar. Seberapa besar sih bendungan es ini? Coba bayangin, lapisan es yang nutupin area itu tebelnya sampai 900 meter. Itu tebel banget. Cukup buat bikin tembok es raksasa yang membentang dari Greenland sampai Skotlandia yang bener-bener menyegal Arktik. Tapi ada satu faktor penting lagi. Selama zaman es, saking banyaknya air yang jadi es di gletser, permukaan laut global itu turun sekitar 130 meter. Nah, penurunan ini bikin penghalang alami kayak Selat Bering dan punggungan bawah laut antara Greenland dan Skotlandia jadi muncul ke permukaan, makin mengisolasi Arktik. Nah, namanya juga bendungan kan, pasti ada saatnya jebol. Dan pas danau Arktik ini jebol, dampaknya wow, terasa di seluruh dunia, memicu perubahan iklim yang super tiba-tiba dan dramatis. Coba dengerin deh kata-kata dari peneliti utamanya, Walter Geibert. Dia ngasih gambaran yang jelas banget. Pas zaman es berakhir dan bendungan es itu mencair, triliunan liter air tawar yang keperangkap tiba-tiba tumpah ruah ke Samudra Atlantik Utara. Ini banjir dalam skala yang nggak bisa kita bayangin. Terus efeknya apa? Gini,
Arus laut global itu kayak sistem penghangat planet kita yang bawa air hangat ke utara. Nah, banjir air tawar dingin yang supermasif ini langsung rusak sistem itu. Data dari INTS nunjukin kalau setelah kejadian ini, iklim berubah drastis. Suhu di Greenland melonjak sampai 10 derajat Celcius, cuma dalam beberapa tahun. Perubahan iklim yang sangat-sangat cepat. Cerita dari zaman es ini bukan sekedar dongeng sains loh. Ini adalah peringatan serius dari masa lalu buat kita di masa depan. Intinya begini, Arktik itu bukan cuma bongkahan es di ujung dunia yang nggak ada urusannya sama kita. Sejarahnya membuktikan kalau Arktik itu kayak tombol raksasa untuk sistem iklim global. Perubahan kecil di sana bisa memicu akibat yang besar dan cepat di seluruh dunia. Dan ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup bikin merinding. Dulu, pelepasan air tawar dari Danau Purba itu mengubah iklim global. Sekarang, kita lagi menyaksikan es di Greenland dan Arktik mencair besar-besaran, yang juga melepaskan air tawar dalam jumlah besar ke Atlantik Utara. Sejarah emang nggak selalu terulang persis, tapi seringkali polanya mirip. Nah, kira-kira, pola Arktik kali ini bakal jadi lagu apa buat kita?